Kisah Abu Nawas dan kebun anggur. Pada suatu hari di Baghdad, Khalifah Harun al-Rasyid ingin memuji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, "Abu Nawas, saya ingin kamu membawa saya ke kebun anggur yang paling indah di Baghdad dalam waktu 3 hari. Jika kamu gagal, kamu akan dihukum." Abu Nawas bingung karena musim dingin sedang tiba, dan semua kebun anggur pasti sudah kering dan tidak ada buahnya. Bagaimana mungkin ada kebun anggur yang indah di musim ini? Namun, dengan cepat ia menciptakan sebuah ide. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah cermin kecil di tangannya. Khalifah Harun al-Rasyid bertanya, "Abu Nawas, di mana kebun anggur yang kamu janjikan?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, hamba mohon Anda untuk melihat ke dalam cermin ini." Khalifah Harun al-Rasyid melihat wajahnya sendiri di dalam cermin itu. "Tapi ini hanya cermin biasa," kata Khalifah dengan heran. Abu Nawas menjawab, "Tuan yang mulia, kebun anggur yang paling indah sebenarnya adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Bila hati Tuan penuh dengan kebaikan, maka kebun anggur di dalamnya pasti akan indah dan subur." Khalifah Harun al-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan membebaskannya dari hukuman, bahkan memberinya hadiah. Setelah Khalifah Harun al-Rasyid mendengar jawaban Abu Nawas, dia merasa terkesan. Dia menyadari bahwa kebijaksanaan dan keindahan sebenarnya terletak dalam hati dan tindakan seorang pemimpin yang adil. Khalifah memutuskan untuk mengambil pelajaran dari cermin kecil yang diperlihatkan oleh Abu Nawas. Dia berjanji untuk lebih memperhatikan nilai-nilai batin dan kebijaksanaan dalam kepemimpinannya. Khalifah juga memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah sebagai penghargaan atas kecerdikannya. Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi semakin terkenal di Baghdad. Orang-orang mulai menghargai kecerdikannya dan melihat bahwa di balik kelucuannya, ada hikmah yang dalam. Khalifah Harun al-Rasyid pun seringkali meminta nasihat dari Abu Nawas dalam berbagai masalah. Dan begitulah, Abu Nawas terus melanjutkan kisah-kisahnya yang lucu dan menginspirasi, mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat mengubah dunia, bahkan jika disampaikan dengan cara yang tak terduga. Kisah Abu Nawas dan kebun anggur mengandung beberapa pesan yang dapat kita ambil. 1. Kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Khalifah Harun al-Rasyid awalnya meminta Abu Nawas untuk menemukan kebun anggur yang indah di musim dingin. Namun, Abu Nawas dengan cerdik menunjukkan bahwa keindahan sebenarnya terletak dalam hati seorang pemimpin yang adil. Pesan ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya tentang pencapaian fisik, tetapi juga nilai-nilai batin yang ditanamkan. 2. Kreativitas dan cara pandang yang berbeda. Abu Nawas menggunakan cermin kecil sebagai simbol kebun anggur. Meskipun sederhana, ide ini mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir kreatif dan melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Terkadang, jawaban yang tak terduga dapat membuka mata kita. 3. Nilai batin dan kebaikan hati. Abu Nawas ingin menunjukkan bahwa kebun anggur yang indah sebenarnya adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Ini mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan nilai-nilai batin, seperti kebaikan, keadilan, dan empati, dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi, makna dari kisah ini adalah bahwa kebijaksanaan, kreativitas, dan nilai-nilai batin adalah hal-hal yang lebih berharga daripada harta duniawi. Abu Nawas, dengan segala kelucuannya, tetap menyimpan hikmah yang dalam yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan kita. Kisah selanjutnya.
Kisah lucu Abu Nawas yang terlibat dalam debat dengan seorang orang gila. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, dia bertemu dengan seorang pria yang tampak sangat aneh. Pria itu berbicara sendiri, melompat-lompat, dan menggerak-gerakkan tangannya ke segala arah. Abu Nawas, yang selalu mencari kesempatan untuk menghibur diri, mendekati pria itu dan berkata, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu menatap Abu Nawas dengan mata yang kosong dan berkata, "Aku sedang berdebat dengan setan." Abu Nawas tertawa, "Berdebat dengan setan? Bagaimana bisa?" Pria itu menjawab, "Setan ini selalu mengganggu pikiranku. Dia bilang aku gila, tapi aku tahu aku tidak gila. Aku ingin membuktikan padanya bahwa aku benar." Abu Nawas tertarik. "Baiklah, mari kita berdebat. Apa argumenmu?" Pria itu dengan serius berkata, "Setan bilang aku gila karena aku percaya bahwa bumi itu datar." Abu Nawas memandangnya dengan heran. "Bumi datar, tapi kita tahu bahwa bumi bulat." Pria itu tersenyum. "Tapi aku punya bukti. Lihatlah." Dia mengeluarkan sepotong roti bundar dari kantongnya. "Inilah buktinya. Bumi itu datar seperti roti ini." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kamu benar-benar lucu. Roti itu hanya bukti bahwa kamu lapar, bukan bahwa bumi datar." Pria itu merasa kalah. "Tapi aku yakin bumi datar." Abu Nawas berkata, "Baiklah, mari kita buktikan. Ayo kita berjalan ke tepi laut dan lihat apakah bumi itu datar atau bulat." Mereka berjalan ke tepi laut. Abu Nawas menunjuk ke arah cakrawala. "Lihat, pria gila, bumi itu bulat." Pria itu terdiam. "Tapi bagaimana kita tahu kita tidak jatuh?" Abu Nawas tersenyum. "Kita tidak akan jatuh karena gravitasi menahan kita. Dan sekarang, mari kita makan roti ini bersama-sama." Mereka duduk di pantai, memakan roti bundar, dan tertawa bersama. Abu Nawas tahu bahwa pria itu mungkin gila, tetapi dia juga tahu cara menghiburnya. Setelah Abu Nawas dan pria gila itu makan roti bersama, mereka duduk di pantai dan melanjutkan perdebatan mereka. Pria gila berkata, "Tapi bagaimana kita tahu bahwa gravitasi benar-benar ada? Bagaimana kita tahu kita tidak hanya ditarik oleh tali raksasa yang menghubungkan kita ke bumi?" Abu Nawas tersenyum. "Itu adalah teori konspirasi yang aneh, teman. Gravitasi adalah hukum alam yang telah terbukti. Kita tidak akan jatuh karena bumi menarik kita ke arah pusatnya." Pria gila menggelengkan kepala. "Tapi bagaimana kita tahu bahwa bumi itu bulat? Mungkin ini hanya ilusi besar." Abu Nawas berpikir sejenak. "Baiklah, mari kita coba sesuatu. Ayo kita naik ke atas bukit dan lihat apakah kita bisa melihat ujung bumi." Mereka berjalan ke bukit terdekat. Abu Nawas menunjuk ke arah cakrawala. "Lihat, pria gila, jika bumi datar, kita seharusnya bisa melihat ujungnya dari sini." Pria gila memandang ke kejauhan. "Tapi bagaimana kita tahu bahwa bukit ini tidak hanya bagian dari ilusi besar?" Abu Nawas tertawa. "Kamu benar-benar kreatif, teman. Tapi mari kita akhiri debat ini dengan baik. Bumi itu bulat, dan kita tidak akan jatuh ke dalam kekosongan." Pria gila mengangguk. "Baiklah, aku akan mempercayaimu. Tapi aku masih berpikir bahwa roti itu adalah bukti terbaik." Abu Nawas mengangkat bahu. "Roti itu memang lezat, tapi bukan bukti ilmiah. Sekarang, mari kita pergi dan berdebat tentang hal lain." Mereka berjalan pergi, tertawa dan bersenda gurau. Abu Nawas tahu bahwa pria gila itu mungkin tidak akan pernah berubah pikiran, tetapi setidaknya mereka berdua telah menemukan hiburan dalam perdebatan aneh mereka.
Makna dari kisah ini adalah tentang toleransi dan hiburan. Meskipun Abu Nawas tahu bahwa pria gila itu memiliki pandangan aneh tentang bumi, dia tetap berusaha menghiburnya dan menemukan kesenangan dalam perdebatan mereka. Terkadang, kita perlu menghargai perbedaan pendapat dan mencari cara untuk bersenang-senang, bahkan jika itu berarti berdebat dengan seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak selalu serius dan terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Semoga kisah ini membuatmu tertawa lagi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas melakukan sholat dengan cara yang unik. Pada suatu hari di Baghdad, Abu Nawas dipanggil oleh sang khalifah untuk membuktikan kepiawaiannya dalam beribadah. Khalifah ingin melihat bagaimana Abu Nawas melaksanakan sholat, karena banyak rumor yang mengatakan bahwa Abu Nawas memiliki cara sholat yang tidak biasa. Abu Nawas pun bersiap dan memulai sholatnya di hadapan sang khalifah dan para hadirin. Namun, alih-alih menghadap ke kiblat, Abu Nawas malah menghadap ke arah yang berlawanan. Para hadirin terkejut dan sang khalifah pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau sholat tidak menghadap kiblat?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Wahai Khalifah yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana-mana, dan saya yakin bahwa tidak ada satu arah pun yang bisa membatasi keberadaannya. Saya sholat menghadap ke arah ini sebagai pengingat bahwa kita harus selalu ingat kepadanya, tidak peduli di mana kita berada." Sang khalifah terdiam, dan para hadirin pun terpukau dengan jawaban Abu Nawas yang penuh hikmah. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya seorang yang cerdik, tetapi juga memiliki keimanan yang dalam. "Wahai Abu Nawas, engkau telah menunjukkan cara sholat yang sangat tidak biasa. Apakah engkau tidak takut akan penilaian orang lain?" tanya sang khalifah. "Wahai khalifah yang bijaksana, saya tidak melakukan sholat untuk dilihat manusia, melainkan untuk Allah yang maha melihat segalanya. Apa yang penting adalah keikhlasan hati kita, bukan arah pandang mata," jawab Abu Nawas. "Tetapi, bukankah kita harus mengikuti syariat yang telah ditetapkan?" sahut sang khalifah. "Benar, khalifah. Namun, syariat juga mengajarkan kita untuk menggunakan akal dan hati nurani dalam beribadah. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas oleh arah dan tempat. Dia ada di mana-mana, dan kita bisa berkomunikasi dengannya dari hati ke hati," jawab Abu Nawas. "Engkau memang unik, Abu Nawas. Aku menghargai keberanianmu untuk selalu berpikir di luar kebiasaan dan mengajarkan kita semua pelajaran yang berharga," uji sang khalifah. "Terima kasih, Khalifah. Saya hanya seorang hamba yang ingin mengingatkan bahwa dalam setiap tindakan, kita harus selalu mencari esensi yang sebenarnya, bukan sekedar bentuk luarnya saja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kisah Abu Nawas dan sholatnya yang unik terus beredar di kalangan masyarakat Baghdad. Setelah kejadian itu, sang khalifah menjadi semakin penasaran dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan sering memanggilnya untuk memberikan nasihat atau menyelesaikan masalah yang rumit. Suatu hari, sang khalifah menghadapi dilema yang sulit. Ia meminta Abu Nawas untuk memberikan solusi. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, memberikan jawaban yang tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga kepada sang khalifah dan para penasihatnya. Dengan setiap tantangan yang dihadapi, Abu Nawas selalu menunjukkan bahwa kecerdasan dan keimanan dapat berjalan seiring, dan bahwa terkadang, jawaban yang paling sederhana adalah yang paling bijaksana. Makna dari kisah fiktif Abu Nawas dan sholatnya yang unik ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa keimanan dan kepatuhan kepada Allah tidak terbatas pada formalitas semata. Kisah ini menekankan pentingnya niat dan keikhlasan dalam beribadah,
serta menggunakan akal dan hati nurani untuk memahami esensi sejati dari ajaran agama. Abu Nawas, melalui cerita-cerita yang penuh humor dan kearifan, seringkali mengajarkan bahwa kebenaran dan kebijaksanaan dapat ditemukan dalam cara-cara yang tidak konvensional. Dia mengajak kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar tampilan luar dan memahami bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah personal dan tidak terikat oleh batasan fisik. Selain itu, kisah ini juga menggambarkan bahwa kecerdasan dan kreativitas dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual yang mendalam, dan bahwa terkadang, cara yang tidak biasa dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Kisah selanjutnya. Kisah tongkat sakti, sahabat setia Abu Nawas. Tongkat sakti yang pernah dimiliki oleh Abu Nawas adalah sebuah benda yang memegang peran penting dalam hidupnya. Pada awalnya, tongkat itu memberinya kekuatan luar biasa, dan Abu Nawas sering menggunakannya dengan niat yang kurang baik. Namun, suatu peristiwa mengubah segalanya. Suatu malam, ketika Abu Nawas sedang berjalan sendirian di hutan, ia bertemu dengan seorang bijak tua. Tua itu berkata, "Abu Nawas, kekuatan yang kau miliki adalah anugerah, tetapi bagaimana kau menggunakannya adalah pilihanmu. Jangan pernah lupa untuk menghargai kekuatanmu dan menggunakan kebijaksanaan dalam setiap tindakan." Abu Nawas terdiam mendengar kata-kata bijak itu. Ia merenung dan memutuskan untuk mengubah cara berpikirnya. Kini, tongkat sakti bukan lagi alat untuk tujuan jahat. Abu Nawas hanya menggunakannya untuk kebaikan. Tongkat itu menjadi sahabat setianya. Abu Nawas tidak hanya merawatnya, tetapi juga berbicara dengannya. Ia meminta petunjuk dan nasihat dari tongkat sakti. Tongkat itu menjadi penasihatnya dalam menghadapi berbagai situasi. Abu Nawas membantu orang-orang di desa dengan kekuatan tongkat sakti. Ia menyembuhkan orang sakit, mengatasi bencana, dan mengajarkan kebijaksanaan. Tongkat sakti tidak lagi hanya alat magis, melainkan juga simbol kebijaksanaan dan pertemanan. Kisah Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kekuatan harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Tongkat sakti yang dulunya digunakan untuk kejahatan kini menjadi sarana untuk kebaikan. Abu Nawas membuktikan bahwa sahabat sejati bukan hanya manusia, tetapi juga benda yang memiliki makna dan nilai. Setelah Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan tongkat sakti hanya untuk kebaikan, hidupnya berubah secara drastis. Tongkat itu bukan lagi sekadar alat magis, melainkan sahabat setianya. Abu Nawas terus membantu orang-orang di desa dengan kekuatan tongkat sakti. Ia menyembuhkan orang sakit, mengatasi bencana, dan mengajarkan kebijaksanaan. Setiap kali ia menghadapi situasi sulit, ia berbicara dengan tongkat sakti dan meminta petunjuk. Tongkat sakti memberikan nasihat bijak. Ia mengingatkan Abu Nawas untuk selalu mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan. Kekuatanmu adalah anugerah, tetapi bagaimana kamu menggunakannya adalah pilihanmu, kata tongkat sakti. Orang-orang di desa semakin menghormati Abu Nawas. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Abu Nawas tidak hanya menghargai kekuatannya, tetapi juga mengajarkan orang lain untuk melakukannya. Suatu hari, ketika desa menghadapi bencana banjir besar, Abu Nawas menggunakan tongkat sakti untuk menghentikan air. Ia memerintahkan air untuk mengalir ke sungai yang lebih luas, sehingga desa selamat dari bahaya. Tongkat sakti tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membawa kedamaian bagi Abu Nawas. Ia tidak lagi merasa sendirian. Tongkat itu selalu ada untuknya, memberikan kebijaksanaan dan kekuatan. Kisah Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kekuatan harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Tongkat sakti yang dulunya digunakan untuk tujuan jahat kini menjadi sarana untuk kebaikan.
Abu Nawas membuktikan bahwa sahabat sejati bukan hanya manusia, tetapi juga benda yang memiliki makna dan nilai. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari Abu Nawas dan menghargai kekuatan yang kita miliki, serta menggunakan mereka dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Sahabat sejati bisa datang dari tempat yang tak terduga, seperti tongkat sakti Abu Nawas.